Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Kusadalina dengan NIM 17056222127. Izin untuk mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapangan pada bidang konstruksi di PLN UP3 Bogor. Daftar isinya itu ada pada bab 1 pendahuluan, lalu bab 2 tinjauan tepat PKL, bab 3 pelaksanaan PKL, dan kesimpulan. Oke, kita masuk pada bab 1, latar belakang terlebih dahulu bahwa perguruan tinggi menjadi lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tanggung jawab dalam mempersiapkan para mahasiswanya agar mampu dalam bersaing dan berkontribusi secara profesional di dunia kerja. Selama melaksanakan praktik kerja lapangan di PLN P3 Bogor pada bagian konstruksi, saya menyadari terdapat beberapa mata kuliah yang relevan dan harus tetap dipertahankan, seperti mata kuliah manajemen operasi yang dapat membantu memahami alur kerja yang efisien, lalu manajemen pemasaran yang berguna dalam membangun strategi promosi, serta manajemen sumber daya manusia yang terlihat nyata dalam pembagian tugas dan koordinasi tim, lalu mata kuliah perilaku organisasi yang dapat membantu beradaptasi dengan budaya kerja dan etika bisnis yang mendorong sikap profesional di lingkungan kerja. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman pengelolaan dokumen perusahaan, yakni pemisahan arsip, lalu melatih kemampuan dalam mengelola dokumen, yakni pembuatan tagihan SPK atau surat perintah kerja. Lalu yang ketiga itu untuk memperhatikan pembuatan permintaan nomor vendor. Yang keempat adalah untuk mempraktikkan pembuatan work order. Lalu yang kelima adalah untuk mengembangkan keterampilan dalam membuat konten kreatif. Manfaatnya itu sendiri adalah pertama, mampu dalam memisahkan arsip perusahaan secara terstruktur, lalu yang kedua mampu dalam membuat tagihan SPK surat perintah kerja, lalu yang ketiga dapat memahami permintaan nomor vendor, lalu yang keempat adalah mampu dalam pembuatan work order yakni tian beton, dan yang kelima mampu dalam membuat konten kreatif. Kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan umum tempat PKL. PT PLN Persero ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang ketenaga listrikan yang mencakup pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pelayanan listrik di seluruh Indonesia. Pada akhir abad ke-19 oleh perusahaan Belanda awalnya, lalu dikuasai oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua, hingga akhirnya dinasionalisasi pada 27 Oktober pada tahun 1945 oleh Presiden Soekarno dengan mendirikan Jawatan Listrik dan Gas. Nah, sejak tahun 1972, PLN ini ditetapkan sebagai perusahaan umum dan berubah menjadi Persero pada tahun 1994. Maka saat ini PLN itu menjadi memiliki struktur organisasi terbesar di berbagai wilayah dan terus berinovasi dalam pelayanan pelanggan untuk memastikan pasokan listrik yang andal, efisien, dan mendukung kemajuan nasional. Eh, Tempat saya melaksanakan PKL ini berada di Bogor, yaitu Jalan Raya Pajajaran nomor 233, Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara. Lalu kita masuk pada bab 3 yaitu pelaksanaan PKL. Yang pertama adalah pemisahan arsip dokumen sebagaimana sesuai dengan flow chartnya dalam kegiatan pengarsipan ini. Ketika awal menerima dokumen, lalu dokumen tersebut itu dipisahkan antara pihak pertama yaitu vendor dan pihak kedua yakni perusahaan PLN itu sendiri. Dokumen-dokumen tersebut biasanya seperti ada BASTP, BAPP, dan kontrak rinci. Nah, masing-masing dokumen tersebut diberi kode warna. Untuk dokumen vendor itu sendiri diberi warna-warna hijau dan pink untuk perusahaan PLN itu sendiri. Kemudian dicatat manual pada buku arsip dan disimpan rapi pada di rak. Kendala yang dihadapi yaitu kekeliruan dalam memisahkan dokumen karena susunan kadang tidak teratur atau informasi pihak tidak jelas. Misalnya seperti tanda tangan pada vendor pertama atau vendor kedua biasanya kadang suka tidak beraturan, kadang sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi kadang
eh, keliru gitu dalam pemisahan dokumen antara arsip vendor dan arsip perusahaan. Lalu solusinya yaitu melakukan pengecekan ulang pada isi dokumennya, lalu menggunakan arsip sebelumnya sebagai panduan. Lalu yang ketiga adalah mencatat ciri khas masing-masing dokumen untuk memudahkan pemisahan dokumen. Lalu yang kedua ini ada tagihan SPK sesuai dengan flow chart-nya, yaitu ketika pembuatan tagih SPK ini dilakukan setelah pekerjaan si vendor ini selesai, lalu dilaporkan kepada pengawas konstruksi. Selanjutnya ketika saya menerima laporan atau dokumen tersebut dari pengawas konstruksi, maka akan dibuat tagihannya. Tagihannya ini berisi informasi seperti nomornya, lalu tanggal dokumen tersebut, lalu berapa nilai tagihan SPK-nya, dan apa nama vendornya. Dan kadang pun terdapat nama pekerjaannya itu apa yang diisi tersebut. Data tersebut itu diisi sesuai dengan monitoring pekerjaan yang telah diterima. Nah, setelah disusun, tagihan tersebut akan diverifikasi oleh pihak pengadaan. Kalau tidak di ACC, maka akan dibalikan kepada pihak konstruksi, tetapi jika di ACC akan diajukan pada divisi keuangan. Nah, kendala yang dihadapi dalam TGSPK ini adalah kadang adanya kekeliruan nilai tagihan, terutama dalam membedakan pada tagihan 5% dan 95%. Terkadang eh, tagihan 5%-nya ini belum diisi, tetapi 95%-nya ini diisi. Kadang itu dilihatnya itu suka sejenis gitu maksudnya, susah dibedakan. Padahal kalau dicek ulang ternyata memang beda. Nah, format datanya itu kenapa susah? Karena kadang rumit atau tidak lengkap. Banyak kadang kolom-kolomnya yang belum terisi, maka solusinya itu saya membuat catatan panduan pada format tagihan, lalu mengecek ulang kembali dan membandingkan dengan tagihan-tagihan sebelumnya yang telah diakses atau yang sudah akurat. Lalu yang ketiga ini ada permintaan nomor vendor, di mana permintaan nomor vendor ini dilakukan sebagai proses awal registrasi vendor baru untuk keperluan dokumentasi dan transaksi kerjasama. Setelah menerima dokumen legal dari pihak vendornya, bagian konstruksi ini akan mengisi form permintaan yang mencakup isinya itu ada nomor kontraknya, jenis pekerjaannya apa, nama vendornya siapa, dan perihalnya itu apa. Nah, kalau nomor tersebut setelah diisi akan diberikan kepada vendor manajemen untuk nomornya itu diterbitkan. Ketika nomor sudah diterbitkan pada form tersebut, maka nomor tersebut akan disimpan dan digunakan oleh pihak pengadaan. Lalu masuk yang keempat itu ada work order tiang beton sesuai dengan alur flowchart-nya, yaitu pembuatan work order tiang beton ini dilakukan sebagai instruksi permintaan pemasangan tiang beton dari unit-unit tertentu ataupun ULP yang ada di Bogor gitu. Setelah menerima permintaan kebutuhan tiang beton, maka pihak konstruksi akan mengecek kelengkapan datanya, apakah jumlah jumlah dan jenis tiang beton, nama pelanggan, PT pelaksana, dan ULP terkait itu udah lengkap atau sudah sesuai atau belum. Ketika sudah sesuai, maka akan dimasukkan pada data monitoring tiang beton. Jika tidak sesuai, maka akan dikembalikan pada unit permintaan. Ketika sudah dimasukkan pada monitoring tiang beton, maka akan dimasukkan pada template per ordernya tersebut. Setelah itu, per order akan dicetak. Kendala dalam membuat per order ini adalah kadang terjadinya perubahan jumlah tiang menyebabkan work order ini harus dibuat ulang. Nah, sistemnya itu terkadang eh, bukan terkadang tidak mendukung untuk mengedit secara otomatis gitu ya. Lalu solusi dari
Kendala tersebut adalah melakukan koordinasi ulang ke kepala bagian apakah datanya sudah benar atau belum. Eh, Lalu dikomunikasikan sedari awal untuk memastikan data awalnya benar dan meminimalisir adanya revisi. Lalu yang kelima ini adalah membuat konten informasi, di mana konten informasi ini berupa video yang berisi layanan pengumuman atau program PLN gitu. Misalnya seperti membuat posko pengamanan pasokan listrik atau pemberitahuan tarif listrik pada bulan ini atau bulan selanjutnya itu tidak naik. Ketika telah diberikan topik, maka saya akan mencari referensi konten-konten yang akan dibuat. Setelahnya itu video akan dibuat. Setelah selesai dibuat videonya dan diedit, akan diverifikasi apakah sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Kalau belum, akan direvisi kembali dengan membuat video ulang. Tetapi jika setelah disetujui, maka akan dipublikasikan pada media sosial. Kendalanya adalah saya sulit mengembangkan ide kreatif yang sesuai dengan yang dimau oleh perusahaan. Solusinya adalah saya tetap mencari referensi dari media sosial, yakni Instagram, TikTok, ataupun YouTube. Lalu solusi yang kedua adalah didiskusikan terlebih dahulu dengan pembimbing atau bagian komunikasi ataupun dengan rekan magang saya untuk menggali ide-ide yang lebih kreatif. Oke, selanjutnya ini ada kesenjangan dan rekomendasi. Kesenjangan pada mata kuliah yang pertama adalah manajemen operasi. Pada teori manajemen operasi ini, proses kerja seharusnya mengikuti SOP atau flowchart untuk efisiensi dan efektivitas. Tetapi pada praktiknya, banyak kegiatan administratif masih dikerjakan secara manual dan mengandalkan kebiasaan stafnya. Lalu yang kedua adalah manajemen sumber daya manusia, di mana teorinya ini komunikasi formal seperti membuat memo atau email penting untuk koordinasi efektif. Tapi secara praktiknya komunikasi ini dilakukan secara informal seperti mengobrol secara langsung ataupun lewat komunikasi via chat. Lalu yang ketiga adalah perilaku organisasi, di mana teorinya itu budaya kerja ini harus stabil dan prosedural, di mana secara praktiknya langsung proyek lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Lalu yang keempat itu ada manajemen pasar, di mana teorinya ini promosi itu harus fleksibel dan menyesuaikan dengan segmentasi pasar yang ada. Tetapi pada kenyataannya, pada perusahaan PLN ini terbatas oleh aturan yang ada yang sesuai dengan branding dari kantor pusat atau kan BUMN itu sendiri. Maka dari kesenjangan itu, rekomendasi saya adalah penguatan materi praktik administrasi ketika perkuliahan. Lalu yang kedua adalah penerapan studi kasus dan simulasi sistem informasi. Dan yang ketiga adalah penguatan soft skill, interpersonal, dan adaptabilitas. Lalu kesimpulannya adalah eh, praktek kerja lapangan di LMP3 Bogor ini memberikan banyak pengalaman kepada saya dalam berbagai kegiatan administrasi dan komunikasi proyek. Saya belajar dalam menyusun surat ketagihan surat perintah kerja dan work order yang penting dalam proses pengadaan, lalu mengajukan permintaan nomor vendor untuk keperluan database perusahaan, serta mengarsipkan dokumen, kontrak, dan administrasi proyek. Selain itu juga saya terlibat dalam pembuatan konten media sosial perusahaan yang memberikan wawasan mengenai komunikasi publik dan branding perusahaannya itu sendiri. Maka seluruh kegiatan ini memperkuat keterampilan saya dalam memahami alur kerjanya. Mungkin segitu saja laporan praktik kerja lapangan yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.